Saya sih Tahu. pernah gitu malah mergokin gitu gitu. Di depannya kita apa? Depan kita memuji gitu terus di belakangnya itu pas ini orangnya begini-gini pas pas kebetulan kita lewat nggak sengaja gitu mergokin pernah. Terus orang itu gimana minta maaf nggak? Ya biasa aja dia langsung gimana gitu saya langsung jalan aja gitu. Tapi Kadang kalau saya bercandain ngomongin gue ya gitu. halo sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Bujang santuy, Bujang ini Bujang bijak. jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton sampai habis. Halo Bujang, selamat siang. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lancar tuh puasanya? Lancar, alhamdulillah. Lancar Lancar-lancar. versi kita ya. Jalan tol. Lancar versi kita ini. Pokoknya tetap jalan tol. Tetap jalan tol. Lancar. Lancar. Kemarin topiknya selalu self ya. Sekarang juga nih kayaknya. Terakhir kemarin self acceptance, self care, self talk. Nah, sekarang self loathing. Loathing LOATHING. Bahaya nggak tuh cara ini Nah, penanganannya? bahaya dan cara penanganannya. Baca dulu ya. Manusia merupakan makhluk yang dinamis karena seseorang dapat memiliki emosi positif maupun negatif dalam kehidupannya. Emosi negatif yang sering dikaitkan dengan perilaku membenci diri sendiri kemudian disebut dengan istilah self-loathing. Dalam kondisi ini, seseorang kerap merasakan hal-hal menjadi tidak nyaman sehingga akan berdampak pada pemikiran, pelabelan, dan perilaku yang negatif pada diri sendiri. Tuh. Bahaya lah ini lah, pastilah. Masa kita membenci diri sendiri sih ya? Ya, Itu udah ada negatif orang, banget tapi ada ya. orang kayak Iya, gitu Bujang karakternya 3D. dia. Iya ada. Ada self-loathing manusia. Ya apa pesimis ya mungkin ya. Awalnya pesimis, mungkin lama-lama meremehkan diri sendiri, Iya, lama-lama Tidak mencintai diri sendiri. ya Emang sih pernah gitu pesimis pernah gitu. pastilah pesimis ada, cuma jangan dibiarkan berlarut-larut. Nih, baca Bujang santuy. Penyebab self-loathing, perasaan benci terhadap diri sendiri dapat dipicu oleh lebih dari satu faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Self-judgment. Self-judgment ini erat kaitannya dengan adanya pengalaman traumatis yang menyebabkan seseorang dapat menilai dirinya secara berlebihan. Hal ini didukung oleh sebuah riset dari Laman Kesehatan Very Well Mind yang menyebutkan bahwa banyak orang yang mengalami self-loathing kerap mengalami pengalaman Dah, traumatis. itu aja dah. Nah, ini self-judgment nih. Judgment artinya penilaian. Penilaian diri sendiri ya. Nah, karena kejadian traumatis biasanya nih. Kalian pernah ada kejadian traumatis nggak nih? Ya kegagalan mungkin ya. Pernah gitu ya. Kegagalan ya paling kegagalan waktu pas kita kuliah gitu jadi malas belajar gitu ya. Gagal kuliah. Iya Itu jadi pengalaman traumatis ya. iya jadi malas belajar gitu. Jadi Nilai ujian jelek gitu kali ya. jadi Kan malas gagal tes gitu ya. jadi malas belajar bukannya ini. Jadi apa ngejas sendiri kok nggak ada gunanya, nggak ada ininya Kan gitu. bisa juga ngejas diri sendiri secara positif juga bisa kan? Bisa, tapi ini kita lagi ngomongin penyebab self-loathing. Pokoknya kejadian traumatis kemudian menciptakan sebuah pola yang buruk. Misalnya seseorang akan memaknai dirinya buruk karena kejadian traumatis tersebut. Dilanjutkan dengan anggapan bahwa orang yang buruk akan melakukan hal buruk pula. Nah, tuh. Iyalah. Kemudian hal buruk menimbulkan hal buruk lagi, sehingga hal buruk akan membuat orang memiliki identitas buruk. Itu berlanjut pada kepercayaan bahwa orang dengan identitas buruk tidak akan dicintai tidak akan dicintai yang berarti oleh orang yang tidak layak dicintai adalah orang yang patut untuk dibenci. Akhirnya timbullah perasaan pemikiran membenci diri sendiri ini. Nggak boleh nih self judgment nih. Jadinya status malas. nih. Itu bikin status. Iya, bikin Di like status. banyak orang. Di like banyak orang. Nah, Tapi terus belakang-belakangan ini hari-hari ini nggak nggak bisa lagi gitu loh. Terus aku berpikir, waduh, nih parah juga nih kena penyakit apa gitu. Jadi males, kita nyari kerjaan juga males. Gara-gara itu termasuk nggak tuh kalau udah ngejas negatif nggak tuh kalau gitu?
Kalau Ya, menurut aku Terus negatif nggak negatif. diri lu baru awal kali Baru ya. awal ya. Awal. Pemicunya itu kan. Iya, Itu pemicunya, ya. ah. Iya, kalau menurut aku pemicunya kayak gitu ada. Pemicunya Bagi gitu. dari contoh aku lah ya. Iya, di contoh aku tuh juga tadi yo. Contoh aku kan dari awalnya dulu gitu kan. Awalnya begitu, terus akhirnya ya Ngejas sendiri kan. ngejas Ya. menilai diri sendiri. Nilai diri Oh, sendiri. saya kurang Kurang beruntung, beruntung. kurang berguna, Awalnya perasaan negatif soal diri sendiri Ya. ya. merasa berdosa gitu. Kok bisa gagal gue. Iya. Iya gitu. Akhirnya berpikir secara negatif dan membuat aku dulu itu emang udah diem aja lah gitu. Nggak mau kenapa-apa aja deh. Nggak mau ngelamar kerjaan, nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Itu dampaknya kayak gitu Dampaknya ya. kayak gitu, iya. Hmm. Contohnya aku ya, contoh kalian gimana nih, Bujang? Kalau ya bujang Ini gimana? Kalau gue self judgment, iya kuliah juga gagal kuliah. Kuliah ya. Kuliah gagal 2-3 kali, akhirnya mikir udahlah nggak bakal bisa ini mah kuliah gitu kan, nggak bakal bisa nyelesain, gagal terus, makanya lama tuh ada perasaan udahlah Udah nggak mau gelisah ya, nggak udah mau gelisah ya gitu. nggak mau lanjutin pendidikan lagi deh, 3 kali gagal terus gitu kan. Tapi alhamdulillah sih ada ini lagi, ada timbul optimis lagi, mau kuliah lagi insya Allah lagi. kalau ada uang. Iya lah, Bismillah lah ya. Bismillah. Doain lah Bujangnya nih. Amin, makasih ya. Terus nomor 2, penyebab lingkungan yang self-loathing. toksis. Toxic. Toksik. Lingkungan yang merupakan ruang tak terbatas yang dapat menentukan seberapa jauh perkembangan seseorang. Lingkungan yang positif akan membawa seseorang ke arah yang lebih positif, begitu sebaliknya. Dalam kasus seseorang dengan perilaku self-loathing, lingkungan negatif atau lingkungan toksik cenderung akan memberikan hal-hal yang tidak memberdayakan bagi orang tersebut. Ini berkaitan dengan adanya label-label yang diberikan oleh lingkungan sehingga seorang bisa merasa dirinya tidak diinginkan. Ini kayak stigma kali ya. Stigma. Iya, stigma. Lingkungan lu nih biasanya nih. Iya. Pernah ngalamin nggak lingkungan toksik? Ya pernah. Pernah. Dibilang mohon maaf gitu aneh gitu ya gitu aneh. Gimana tuh? Aneh. Ya, Kayaknya nggak aneh deh Mas Balik. Aneh gimana ya? Bujang. Ya anehnya ya atau udah pokoknya aneh daripada yang lain, penampilannya beda gitu, cuma dibilangnya aneh gitu. Bukan gimana ya dibilang aneh, gimana ya? Aneh itu penampilan aneh gitu, itu nyentrik gitu dibilang nyentrik aneh ya? gitu. dibilang aneh jelek apa buruk apa bagus menurut kamu? Ya aneh kan itu semacam stigma Nggak tadi biasa ya, gitu tapi ya. bukan stigma dari ODGJ ya, baru yang kayak aneh gitu ya, tapi Penampilan nih. Kalau gue sih belum pernah sih nemu lingkungan toksik dari dalam keluarga aja, kayaknya keluarga gue sih nggak toksik ya. Terus lingkungan pertemanan dengan teman-teman dulu SMA, kuliah, Bagus-bagus aja Mas ya. bagus-bagus aja. Iya, juga stigmanya ya. saya juga dibeli label juga ya kacamata tebal gitu kan, juga gitu kan. Itu kali bercanda kan Mas, enggak? Ya, bercanda, label deh. Label deh. Label diberikan lingkungan ya. Iya. Bermuka dulu, gue belum pernah nemuin. Gue pernah nemuin gitu. Pernah gimana ceritanya yang santai? Dulu lagi kerja, kan ada temen satu kerja, cuman bedanya dia konsumen sama bukan konsumen gitu. Dia misalnya jarang masuk lah, atau males lah, terus sama negatif gitu, begitu. Dia Ngomongin lo? cuman bukan ngomongin gua, ngomongin temen gua, ngomonginnya ke gua gitu, jangan ditemenin gitu doang sih. Cuman gua mikirnya itu mah urusan masing-masing. Kalau gue sih mikirnya gitu. Kalau gue sama dia yang penting enak aja ya, nyantai. baik, terima kita kekurangan atau kelebihan kita gitu. Oh gitu. Meskipun ada orang yang ngomong negatif tentang dia gitu, gue mah bukan nggak mau dikasih saran gitu apa lu saranin nggak gitu. lu kasih saran nggak? Agak gue tetap aja berteman baik aja Oh gitu. Ikut campur ya kali ya. Meskipun di belakang dikasih label jangan temenin dia, jangan
deketi atau nemenin apa gitu. Dan lu nggak tahu siapa tahu orang itu ngomongin lu juga itu ya. Tahu dah Temen- kalau temen- Kalau saya sih Tahu. pernah gitu mergokin, malah mergokin gitu. Di depannya kita depan kita memuji gitu, terus di belakangnya itu pas ini orangnya begini-gini, pas kebetulan kita lewat nggak sengaja gitu mergokin, pernah gitu. Terus orang itu gimana, minta maaf nggak? Ya biasa aja, dia langsung gimana gitu, saya langsung jalan aja gitu. Tapi Kadang kalau saya bercandain, ngomongin gue ya gitu. Nah, eh, kalau dalam hubungan Hubungan apa? toksis ya, hubungan ya sih enggak sih, alhamdulillah enggak gitu. Hubungan di depan kita baik ya tetap baik gitu, enggak menjelek-jelekan, ngejas gitu orang gitu. Ya paling ngejasnya ya humor gitu, Canda gitu ya. ada Canda. ya buat Penyebab self-loathing kebiasaan membandingkan nih. Rasa ingin dimiliki, diterima, atau dianggap telah mengerjakan sesuatu dengan baik merupakan suatu hal yang lumrah. Meskipun demikian, terkadang ekspektasi terhadap diri sendiri bisa terlalu tinggi sehingga terasa sulit untuk dipenuhi. Ekspektasi berlebihan inilah yang terkadang berujung pada kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain semata-mata untuk mendapatkan validasi atau pengakuan. Pada kondisi tersebut, seseorang akan mulai mengkritik diri sendiri dan timbullah kekecewaan. Dianalogikan kondisi ini dengan seseorang yang sedang bercermin, yakni orang tersebut hanya membandingkan dirinya dengan apa yang ia lihat pada cermin dibandingkan dengan melihat potensi apa yang dimiliki di dalam diri. Kesibukan ini yang kemudian membuat seseorang lupa akan apa yang perlu disyukuri. Ini kebiasaan membandingkan. Lu suka nggak sih membandingin sama temen lo? kalau saya sih bandinginnya dari orang tua saya gitu. Si A sih begini, kamu begini gitu, kamu harus begini gitu. Orang tua lo yang banding-bandingkan. Iya, banding-bandingin gitu. Akhirnya juga berpikir gitu, apa perbandingannya, apa ya dia saya gitu. Akhirnya punya prinsip gitu akhirnya gitu. ya gue sih sering membandingkan aja, pernah sih membandingkan sih dengan kalian sendiri juga. Aku juga sering membandingkan kayak Bujang ini bisa desain gitu kan, Photoshop gitu, Bujang humor bisa apa AC gitu. Aku iri juga sebenarnya kan dalam hati aku gitu loh. Tapi mau gimana lagi, kita harus mengekspor kebiasaan kita juga kan. Iya. Harusnya seperti itu emang. Iya, berarti lo Ya udah kan? mengalami nih, Iya. membandingkan nih. Iya. Itu harus dihilangkan tuh. Emang sih menutup rasa apa sih ya? Pikiran positif juga menutup Bisa juga, motivasi loh, iya. bisa. Ya, Tapi bisa motivasi juga. Bisa motivasi. Tapi kalau yang aku alami itu kecenderungannya ke negatif malah. Ini gimana Bujang kok bisa ini aku kok nggak bisa gitu. Iya. Jadi pesimis, jadi kebanyakan seperti itu gitu loh. Bujang bijak. Kalau Gimana Bujang bijak? Kalau di lingkungan saya gitu ya, masa sih kalah sih sama dia gitu, Iya. gitu. Masa sih kalah sama dia digituin gitu. Jadi gimana ya? Jadi ada perasaan gimana? Nggak cemas atau gimana, kayak perasaan apa? Ingin lebih gitu, ingin lebihin gitu dari dia gitu. Padahal dia kekurangannya ini belum bisa gini. Nah, akhirnya kan ada timbul motivasi untuk gimana, untuk bangkit gitu. Gitu. Itu positif. Itu positif. Kalau ini yang negatifnya itu ya itu pesimis akhirnya ya timbul kekecewaan. Jadi bager, malas bertindak. Timbul kekecewaan karena mengelitik diri sendiri dan timbullah kekecewaan. Iya, jadi itu rasanya benar-benar was-was tuh. Iya, kecewa banget. Ya. Jadi malas jadi rendah diri. Juga. Udah timbul iri hati kan. Gue juga suka ngeliat kebun orang lebih hijau daripada rumput tetangga sendiri. Rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput kita sendiri. Kalian gue ngebandinginnya begitu sih. Ini kondisinya dianalogikan lagi bercermin nih. Kita cuma ngelihat diri kita dengan apa yang kita lihat gitu. Nggak membandingkan dengan potensi yang kita miliki. Padahal kita punya potensi juga kan. Setiap orang kan punya potensi masing-masing kan. Jadi lo boleh kecewa, boleh membandingkan, tapi jangan terlalu banget. Jangan ekspektasi lo jangan terlalu tinggi. Bisa stres sendiri ya. Nanti kecewaan mulai depresi, mulai self-loathing keluar di situ. Oke, mengembalikan perasaan cinta terhadap diri sendiri nih. Caranya gini nih. Perilaku self-loathing dapat berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan.
Sebagai contoh, dalam aspek sosial, orang yang membenci dirinya sendiri akan cenderung lebih mudah membandingkan diri dengan orang lain yang pada akhirnya menimbulkan perasaan tidak puas dengan diri sendiri. Mengembalikan perasaan cinta terhadap diri sendiri adalah sebuah jalan bagi seseorang untuk keluar dari perilaku self-loathing. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan rasa cinta terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut. Yang tadi baca. Yang pertama, mengembalikan cinta terhadap diri sendiri. Journaling. Kejadian buruk memang cenderung lebih mudah diingat dibandingkan dengan kejadian yang menyenangkan. Dalam hal ini, journaling atau menulis dapat menjadi terapi bagi seseorang yang kerap melakukan self-loathing untuk lebih fokus dan bersyukur atas hal-hal yang dimiliki. Tuh. Bikin jurnal berarti ya, Jurnal. Pak Bujang ya. Udah ada yang pernah bikin jurnal belum nih? Gue bikin jam hari ini ngapain Kayak aja. buku diari gitu kali ya? Diari Iya cuma kan, diari jurnal ya? ada waktunya, lebih Ada ke waktunya. waktunya. Oh, gitu. Diwaktuin hari ini, Hari ini. tanggal sekian. Heeh. Lu melakukan apa aja, Oh, gitu. kerjaan gue hari ini apa aja. Heeh. Kelebihan keuntungan dari kelebihan gue apa aja gitu. Jadi yang hal menyenangkan ya kan. Hal-hal yang Hari positif memang- aja. Emang kalau punya kejadian negatif emang sering gitu tuh. Hmm. Sering negatif karena pikiran negatif makanya jadi cenderung itu kegiatannya Cemas. negatif kan. Iya, jadi cemas Jadi ya. cemas, jadi merasa mager ya kan. Jadi Hmm. ngejas diri sendiri. Iya. Terus jadi juga Negatif tuh negatif dah. emang ini juga Yang memicu bundir juga ya, gila ya. Mungkin bisa jadi dari Bisa self-loathing ke self-harm, dari self-harm ke suicide. Bisa memicu ya, memicu bundir. Memicu bisa dari self-loathing ini. Ini jadi manfaat kita bikin jurnal gitu bisa gitu ya. Self-harm itu menyakiti Menyakiti diri diri sendiri. Itu ada tuh di Facebooknya KPSI, gue pernah nemuin tuh ada yang self-harm. Pokoknya dia posting foto yang bisa nge-trigger deh. Nge-trigger pembaca Facebook. Nyari ya bisa kalau di Facebook bisa juga sih nyari perhatian juga bisa sih. Nyari Bisa perhatian juga. nyari perhatian. Nyari Nyari perhatian. Nyari perhatian. Berarti kalau model aku dulu bikin kata-kata bijak juga termasuk tuh. Ya saya juga ya. Jadi pendapat. pendapat. Ngomongnya dari sendiri. Oh itu ya perhatian kali. perhatian. Nyari perhatian. Kalau Budil sih Budil nggak tanpa dia nulis sesuatu atau paling di diare atau di diare atau Diari. diari terus kadang nulis di kaca atau di apa gitu kan untuk mengakhirinya gitu. Jarang sih yang di Facebook gitu sih. Iya langsung gitu spontan karena udah pikiran udah terlalu numpuk, juga hati udah terlalu gimana gitu kan, perasaan gitu. Gitu. Pokoknya jurnalnya positif banget ya. Positif banget. Dapat mengingatkan dia. Terapi bagi seseorang yang kerap melakukan self-loathing untuk lebih fokus dan bersyukur atas hal-hal yang harus bersyukur nih kita nih. Iya. Fokus ke hal-hal yang positif aja. Iya. Kayak misalnya Bujang Santuy, hal-hal positif yang lo miliki apa? Suka nyanyi, dengerin musik. Yang bisa keuntungan dalam hidup lo gitu. Keuntungan gua Masih punya orang tua, masih punya kakak yang kakak peduli. sayang. Gitu. Tuh, fokus ke hal-hal yang positif yang dimiliki. Teman-teman kita lihat dahulu iklan dari Lifepack ke apotek modern kepercayaan Anda. Lifepack, solusi berobat kamu bikin semua jadi mudah. Berobat jadi lebih cepat dan aman. Obat dan suplemen lengkap, jaminan ORI dan BPOM, diawasi apoteker bersertifikat. Konsultasi dokter lebih gampang, gratis via WhatsApp atau aplikasi. Tebus obat sesuai arahan yang diberikan. Tinggal tunggu obat dikirim ke rumah. Berobat jadi lebih praktis dimanapun kamu berada. Dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nikmati juga layanan berobat di gerai fisik Lifepack.
Jakarta di area Manggarai dan Cakung, Bandung di area Cicendo, Surabaya di Jalan Raya Manyar. Jadi lebih tenang selama proses penyembuhan, gak perlu pusing cari obat, serahin aja semuanya ke Lifepack. Pengen konsultasi? Chat langsung ke WhatsApp Lifepack atau unduh aplikasi Lifepack di HP kamu. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Yang kedua apa, Bujang Santuy? Yang kedua, menentukan tujuan. Seseorang yang kerap membenci diri sendiri dapat dikatakan sebagai manusia yang kehilangan arah. Maka dari itu, perlu bagi seseorang untuk menentukan tujuan agar orang tersebut dapat berpikiran lebih positif. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Dah, titik gitu. titik, Nah, menentukan tujuan nih. Cara apa tadi? Ini cara mencintai diri sendiri kan, supaya nggak self-loathing. Seseorang yang kerap membenci diri sendiri dapat dikatakan sebagai manusia yang kehilangan arah tuh. Lo udah pernah dalam fase kehilangan arah belum nih? Pernah nggak lo fase, aduh gue bingung mesti ngapain nih hidup gitu? Pernah, Pernah? Coba ceritain. pernah akhirnya jalan-jalan nggak sampai tujuan, nggak ada tujuan, akhirnya kemana tahu gitu. Pas sadar udah, oh sampai sini, ditelepon, lo di mana gitu, langsung baru sadar gitu pulang gitu. Jalan lo nggak salah itu sampai Melayu dulu, Mau jalan kaki tuh. jalan kaki dari rumah. Tujuan hidup tuh lo apa? Ujang Tri. Membahagiakan orang tua Hmm. dan juga ingin juga membahagiakan istri juga, keluarga, semualah. Juga pengen juga berguna bagi negara juga. Pengen banget tuh. Jadi pengen banget aku mau masuk ke ini lagi dah, ke BUMN lagi nih. Sekarang kayak gitu sih tujuanku sih. Kalau Bujang Santuy gimana? Tujuan hidupnya apa? kalau gue sih kerja formal, dapat penghasilan, terus menikah, membesarkan anak, udah itu. Itu ya. Kalau gue tujuannya stabil secara finansial dulu awalnya. Terus ya bertemu seseorang gitu ya. Seseorang. Beberapa orang kali ya. Satu aja. Belahan jiwa. Bertemu mudah-mudahan Belahan ketemu jiwa. jodohnya. Beda aja. Nggak mau poligami. No. Bertemu jodohnya, terus berkeluarga seperti layaknya orang-orang aja gitu. Iya. Terus mendidik anak. Gue pengen banget mendidik anak gitu supaya nggak salah langkah kayak gue dulu gitu. Supaya nggak terulang nih penyakit gue ke anak gue. Ngeri kan kita kan? Iya, ngeri. Takut nggak? Pasti ada rasa takut kan? Iya. Anak kita mengalami apa yang kita alami, ya kan? Biologis. Faktor biologis tuh ya. Tapi mudah-mudahan nggak. Mudah-mudahan sih nggak, karena ada pola asuh ya. Iya, pola asuh. Ada pola asuh, biologisnya juga gizi juga harus dipenuhi secara sempurna gitu. Kalau lo apa yang bijak? Ya, Tujuan hidup lo? tujuan ya pertama satu ya kerja dulu ya kali ya. Kerja yang stabil ya. Dan membagikan orang tua gitu. Itu dua aja dulu. Jadi kita di sini pada kesulitannya itu kerja ini ya. Kerja iya. Mendapatkan pekerjaan yang stabil ya. Iya. Bisa juga tuh itu. Kongko Bujang stabil nggak? Belum. Apanya yang belum stabil? Dompetnya. Jangan kemas bagus. Yang terakhir nih. Yang terakhir nih ya. Bujang, gue udah baca deh. Cara mencintai diri sendiri supaya nggak self-loathing. Kembali kenali diri sendiri. Sebuah pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Muara dari semua upaya yang dilakukan untuk mengembalikan perasaan cinta terhadap diri sendiri adalah dengan mengenali diri. Dalam konteks ini, seseorang perlu mengenal dirinya dengan baik untuk kemudian dapat menyayangi atau mencintai diri sendiri dan membagikan cinta untuk orang lain. Kenali nilai-nilai dan potensi dalam diri supaya bisa senantiasa memandang hal sekitar dengan lebih positif. Kembali kenali diri sendiri. Caranya gimana tuh mengenali diri sendiri? Self-talk ya? Self-talk apa self-care? Self-talk bisa, self-care bisa. Pokoknya self-care yang kemarin itu tuh. Positif.
Pokoknya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau menyayangi diri sendiri dulu lah, harus mengenal diri sendiri dulu. Kayak Selami dulu lah. Hah? Selami dulu kan. apa? Selami dulu. Selami diri sendiri dulu. Menyelami. Lo merasa udah mengenal diri sendiri belum, Bujang? Ya alhamdulillah sih kita karena kita juga minum obat kan jadi sadar itu. Sadar Dulu ya, sebenarnya bahwa aku kita nggak sadar tuh hmm. pas lagi apa masanya kamu tuh Hmm. nggak sadar itu berbuat apa kayak mau bunuh orang lah inilah itulah pikirannya macam-macam jadi perilaku kita macam-macam tuh nggak sadar tuh karena yang udah minum obat mungkin kali perasaannya ya kok kenapa aku ngelakuinnya kayak gitu gitu kan gitu jadi ada kejadian-kejadian yang memicu kita juga bernilai positif juga ada. Yang mengenal diri juga melebihi dan kekurangannya kita terima juga. Iya. Lebih dan kekurangan diri kita. Karena semua orang punya kekurangan ya pasti. Iya. Nggak mungkin semua orang nggak ada negatifnya, nggak mungkin. Semua ada negatifnya. Cuma Ada positif, ada minus. kalau aku saranin sih minum obat rutin aja udah. Kalau untuk para skizo ya, Skizo, untuk para ODS nih, minum obatnya jangan di stop kalau belum di stop sama psikiater. Jadi kita bisa membandingkan mana positif, mana negatif. Emang mau balik lagi ke masa lalu tanpa obat? Halusi kan, muncul di halusinasi, suara-suara, paranoid, insomnia, nggak tidur, nggak nyari kerjaan. Emang si obatnya bikin lo mager gitu, bikin lo lemes. Tapi itu tujuannya supaya lo beristirahat. Karena kalau nggak minum obat, lo capek mikir terus. Pikiran lo jalan, fisik lo maunya beraktivitas, kecenderungan agresif. Nah, obat itu membuat lo jadi tenang gitu. Emang efeknya jadi kayak lemot gitu ya otak. Pernah kan lo merasa kayak gitu kan, minum obat kan? Kok kayak lemot, padahal sebenarnya sih menurut gua enggak loh. Kalau gue malam. Malam kenapa? Malam pas minum obat malam itu rasanya udah nggak bisa berpikir. Obat tidur ya? Obat tidur. Bukan Ya, efeknya itu emang efeknya supaya lo tidur, istirahat. Jadi jangan galau dulu. Kok obatnya bikin gue mager, bikin gue lemas, bikin gue merasa lemot, itu supaya lo tenang gitu. Ada ini positif ya kan? Bikin lo tenang dulu. Ada yang apa? Karena lo capek, mikir terus capek, jalan terus pikiran lo. Itu Bujang. Oke Bujang, simpulannya jadi gimana nih self-loathing, bahaya dan cara penanganannya? Journaling tuh tadi ya. Jangan lupa tuh mulai membiasakan diri, beli aja notebook murah-murah, buku tulis biasa juga nggak apa-apa. Tulis tanggal hari ini gue udah melakukan apa aja, bantu-bantu ibu, beresin kamar, ngepel, cuci piring. Besok ngapain lagi? Rencana juga tulis agenda. Insya Allah minggu ini gue mau buka bisnis misalnya gitu. Agenda gitu. Nabung. Agenda sama nggak? Agenda bisa, jurnal bisa. Diari pun bisa sebenarnya. Cuma itu diari kan campur sama yang negatif juga kan. Unek-unek kalau diari. Kalau journaling tuh lebih teratur gitu. Lebih terorganize. Kalau kemarin interview Lifehack juga tuh. Ditanyain juga ya yang satu ya. Iya. Mengenai apa? Udah pernah buat journaling belum katanya belum Mbak udah belum ya udahlah nggak cuma emang doang sih emang journaling itu buat gue butuh konsistensi sih. Gue udah kita disiplin disiplinnya itu yang susah tuh. Dulu sempat tiap hari nulis, tapi kan udah terhambat lagi. Caranya mau mulai lagi nih gue nih. Ya kan ada hal kalau Bujang ini jadi kita ada semangat lagi, tahu lagi juga. Bujang perlu diketahui kita bukan ahli ya, kita bukan expert, kita bukan psikiater. Kita di sini cuma sharing aja pengalaman kita sebagai peneliti skizo ya. Iya. Kalau ada masalah-masalah jangan ngejudge sendiri juga, masalah diagnosis kalau bisa. Jangan self diagnose ya. Iya. Dulu. Nih di sini ada buku lebih dekat dengan skizofrenia. Kalian bisa lihat di sini. Ini buku isinya mengenai skizofrenia dari awal-awal definisinya apa, gejala-gejala penderita skizo apa, terapi obat-obatan, peran caregiver, semua lengkap di sini. Ini disusun oleh tim kedokteran Universitas Erlangga. Editornya ada Dr. Lilik Juari, Dr. Azimatul Karimah, dan Dr. Ivana Sajogo. Harganya Rp60.000.
bisa kalian dapatkan di Galeri KPSI, di Tokopedia atau Shopee. Atau kalian bisa datang langsung ke Sekretariat KPSI di Jalan Raya Condet, Gang Buluh, RT 7 RW 16 nomor 84, depan RPtra Condet atau RPtra Cililitan ya. Terus itu ada apa tuh? Sini kalau kita mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia atau penyakit-penyakit gejala-gejalanya atau pengen tahu solusinya ya, atau pengen kepo-kepo lah, yang kepo-kepo gitu loh. Bisa scan di sini. Nah, kita juga perlu dukungan donasi juga nih dari teman-teman sekalian nih, semuanya. Supaya bisa bertahan. Para monggo Donatur, Bujang, kalau ada donatur yang mau para Bujang. mendonasikan bisa di sini scan ini. Oke. Oke, Surat. Gimana Bujang? Jangan lupa puasa ya. Iya, Oke. bagi yang mampu menjalani. Oh iya, tidak mampu gimana? Ini tidak mampu bayar vidya. Oke, Daripada Bujang. relapse. Saatnya kita mengucapkan jarum kita 1, 2, 3. Salam Sehat sehat jiwa. jiwa.